Oke teman-teman, kembali lagi di podcast hari Senin bersama saya Bian. Sesuai janji saya di episode sebelumnya, podcast hari ini kita akan membahas seputar informatika dan kesehatan informatika. Nah, kita sudah kedatangan anak-anak SMA 1 nih. Yuk kita kenalan. Nah, kita udah sama teman-teman nih. Yuk kita kenalan. Hai, aku Intan. Halo, aku Farah. Halo, aku Eva. Dan aku Ayah. Nah, mereka-mereka ini yang akan menemani saya dalam membahas seputar informatika dan kesehatan informatika. Sebelumnya, kita kan ngomongin tentang informatika nih. Kita harus cari tahu dulu sejarah dari informatika itu sendiri dong. Yuk, coba teman-teman narasumber bisa nggak nih bantu saya untuk menjelaskannya? Bisa dong, sejarah informatika dimulai dari penggunaan komputer yang semakin berkembang pada tahun 1950-an, khususnya dalam bidang perawatan kesehatan. Kemudian perkembangannya semakin pesat di tahun 1960-an, di mana mulai dikenalnya informatika kesehatan yang tak lagi hanya berkutat di perawatan, namun merembet ke bidang-bidang lainnya seperti manajemen, komunikasi, sintesis informasi data, dan lain sebagainya. Waktu berjalan dari kemudian, informatika tak lagi hanya berkaitan di bidang kesehatan, melainkan bidang-bidang lain, sampai kemudian Universitas Edinburgh pertama kali memperkenalkan informatika sebagai studi yang secara khusus mempelajari algoritma, struktur, perilaku, juga interaksi sistem komputasi baik yang sifatnya alami maupun yang buatan. Jurusan informatika ini diperkenalkan Universitas Edinburgh pada tahun 1994 dan terus berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Oh, jelas banget nih penjelasan dari Ayah. Tadi kita jadi bisa tahu sejarah dari informatika sendiri. Gimana nih? Teman-teman pasti sudah bisa paham dari penjelasan Ayah tadi kan? Bisa. Dari penjelasan sejarah informatika tadi kan disebutkan nih, kalau informatika nggak hanya digunakan dalam bidang kesehatan. Kira-kira masih banyak gak sih bidang-bidang informatika yang digunakan dalam kehidupan untuk memanfaatkan informatika? Iya dong, tentu masih banyak. Selain di bidang kesehatan, pasti masih banyak banget bidang yang memanfaatkan informatika dalam penerapannya. Informatika itu sudah diterapkan berbagai bidang ya teman-teman. Nih, aku kasih tahu ya. Informatika sendiri dimanfaatkan di banyak bidang seperti bidang dunia bisnis, terus bidang perbankan, terus bidang dunia telekomunikasi, pendidikan juga, dan sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain yang membutuhkan informatika sendiri. Aku mau nambahin nih teman-teman. Kini teknologi juga merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Banyak banget manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi dalam bidang kesehatan. Di sini aku mau nambahin tentang informatika medis nih. Informatika medis adalah beberapa kumpulan disiplin ilmu komputer yang diterapkan dalam bidang kedokteran dan keperawatan. Contoh-contoh dari penerapan informatika medis nanti bakal ditambahin sama temanku Farah. Apaan tuh? Nah, paperless medical record, alat mengambil radiografi, dan electronic medication administration system atau yang biasa dikenal dengan sistem informasi kesehatan merupakan contoh-contoh pemanfaatan penggunaan komputer pada bidang kedokteran dan keperawatan ya teman-teman. Oke, panjang banget nih teman-teman penjelasannya. Agak pusing nih saya sendiri. Tapi overall ya, ngerti dikit lah ya. Nah, terus jenis-jenis produk informatika kan banyak banget tuh. Banyak-banyak gitu udah pasti bermanfaat gak tuh? Wah, kalau itu sudah pasti bermanfaat ya. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel dari mana saja, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Banyak layanan kesehatan juga hadir secara online. Bahkan, Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia meluncurkan 4 aplikasi bidang kesehatan pada pameran pembangunan kesehatan dan produk kesehatan dalam negeri. Keempat aplikasi itu adalah Sehatpedia, Indonesia Health Facility Finder, eSign, dan ePOS Border Akses PKRT.
Tapi dari tadi kita udah bahas hal-hal positif dari pemanfaatan informatika loh. Kira-kira ada nggak sih dari informatika dampak negatifnya? Ada dong, setiap hal pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif dalam hal informatika adalah belum lama ini kejadian efek samping pengguna layanan telekonsultasi kesehatan berbasis daring setelah minum obat yang direkomendasikan melalui aplikasi seluler tersebut sempat beredar di media sosial. Jadi, dari berita tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus selektif dalam memilih situs ataupun web untuk acuan kesehatan dalam hal-hal lain. Karena kalau tidak, dapat berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Kalian ini bisa jelasin ini tuh dapat dari mana? Oke, jadi kita sendiri kan masih anak sekolah ya. Terus kita sekolah di SMA Negeri 1 Salatiga, yang kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Bener. Pembelajarannya mantap. Yes, Mantap. bener kalau Di gitu sini tuh. udah diajarin sendiri kan setiap kelas, setiap sekolah pasti ada mata pelajaran informatika. Di sini dasar-dasarnya kita udah dijelasin dan kebetulan bab kita di kelas 10 ini bahas tentang produk kesehatan dari informatika sendiri. Makanya kita bisa jelasin ke Bian dan juga teman-teman semuanya tentang hal ini. Oke. Sip. Oh ya, juga kita ini cari-cari dari berbagai sumber ya, salah satunya yaitu dari jurnal, terus juga kita cari dari artikel-artikel dan situs-situs web yang ada di internet lainnya gitu. Jadi kita di sini bisa menjelaskan secara singkat padat jelas ya. Oh gitu toh. Oke. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih yang berminat untuk mempelajari mapan informatika lebih lanjut? Apalagi kurikulum kalian kan kurikulum merdeka ya? Ya. Pasti persiswa ada yang mau mempelajari informatika lebih lanjut dan enggak. Menurutku sendiri tuh informatika atau IT ini tuh basic banget buat cari pekerjaan setelah lulus sekolah atau kuliah. Iya, benar. Kayak semua pekerjaan itu pasti melibatkan informatika. Iya. Dan kita semua butuh informatika. Tapi buat aku sendiri kalau untuk kelas 11-12 ini aku nggak ambil minat informatika karena aku sendiri kurang minat di situ dan lebih condong ke sains, ke IPA, bukan ke belum ada minat buat mempelajari informatika lebih lanjut, walaupun pasti bakal belajar lebih lanjut karena pekerjaan semua butuh teknik informatika. Iya, benar. Ya, kalau buat pendapat Farah sendiri gimana? Kalau aku sih ya, aku bakal lebih mempelajari tentang informatika itu sendiri. Tapi untuk peminatan mungkin aku kurang ya. Aku bakal mempelajari informatika lebih karena juga kayak yang dikatain Intan tadi, bakal berguna banget buat pekerjaan kita di kedepannya ya. Jadi yaitu buat bekal kita di masa depan. Kan Farah sama Intan nih udah. Buat kalian berdua siapa dulu nih yang mau berpendapat? Aku deh, dari yang dikatain Intan sama Farah tadi itu emang ada benernya, dan menurut aku pribadi aku juga sama kayak mereka karena aku kurang minat dalam informatika, tetapi akan aku pelajari lebih lanjut sendiri, cuman nggak bakal masuk kayak di peminatan gitu karena kedepannya mungkin aku nggak terlalu banyak menggunakan informatika di jurusanku ke depan. Oke. Nah, sisa aku nih di sini, aku lagi-lagi sama kayak teman-teman yang lain, aku kurang minat, tapi aku akan mempelajari walaupun tidak aku pilih buat penjurusan karena emang aku condongnya lebih ke bahasa dan kurang minat dengan informatika. Sekian dari aku, terima kasih. Oke. Nah, itu tadi kan pendapatku sama teman-teman ya, Bian ya. Ya. Tapi kalau saranku buat teman-teman yang di luar sana, tetap buat belajar informatika sih karena penggunaannya bakal luas banget untuk kedepannya. Dan itu pasti semua bidang itu pasti menggunakan informatika. Jadi ada baiknya mempelajari dari sekarang dan lebih meningkatkan minat ya untuk kebaikan selanjutnya. Oke. Apalagi pekerjaan ini kan banyak juga ya yang membutuhkan
Informatika iya aja. informatika. Jadi teman-teman mungkin yang lainnya harus tetap belajar informatika ya. Sip-sip, Bener. semangat semuanya. Terima kasih teman-teman dari SMA Negeri 1 Salatiga Sama-sama. yang sudah menemani episode podcast kali ini yang banyak hal baru untuk kita semua. Terima kasih juga untuk penjelasannya tentang informatika di bidang kesehatan yang pasti menambah pengetahuan dan pola pikir kita semua. Oke. Sekian episode podcast Senin kali ini yang menurut saya pribadi sangat bermanfaat. Saya Bian undur pamit. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Gerasi roboh dimari, rumah roboh, jangan lari. Cuak.